Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ardani, mahasiswa D3 Akupuntur ITS Dokter Supraun dengan NIM 2303378. Kali ini saya akan memberikan pelayanan akupuntur pada seorang pasien dengan keluhan nyeri pinggang sebelah kanan. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan persyaratan tugas menuju kelulusan tugas akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari Bapak, silakan duduk. Silakan. Apa nih Bapak keluhan yang dirasakan? Saya itu sudah cukup lama Sakit pinggang. Ya, dulu pernah dikusut. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul lagi. Orang-orang kan bilangnya jangan-jangan ini saraf kejepit, khawatir. Khawatirnya. Iya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu? Kalau kejadian pertama kali sakit itu mungkin sudah hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dan saat ini ya kalau misalnya melakukan aktivitas berlebih, terkadang misalnya ngangkut barang yang mungkin terlalu berat, kadang-kadang suka lupa, nah biasanya kumat gitu. Nah, dulu memang berawal pertama kali sakit itu dulu pernah saya mengangkat beban tuh lagi ngebersihin akuarium, masih ada airnya. Nah dari mulai situ kayaknya pinggang saya itu kayak keceklik gitu. Nah dulu pernah terapi sama yang orang bilangnya ahli lah, diurut ya mendingan, tapi sampai sekarang masih suka kadang-kadang timbul lagi sakitnya gitu. Baik, sebelum lebih lanjut mungkin untuk kelengkapan administrasi, usia Bapak berapa Pak? 50. 50 ya? Iya. Nama Nama Syarif Hidayat. Oke. Aktivitas keseharian apa Pak? Saya sebagai pegawai swasta lah. Kita lanjut yang tadi ya. Selain keluhan sakit pinggang, ada keluhan yang lain? Ya keluhan lainnya kaki nih. Kalau kaki kemarin waktu Idul Adha tuh kan jadi panitia kurban lah. Jadi saya sempat kepleset kemarin. Sempat kepleset, jatuh. Jadi ini kayak bagian lutut ini ngebentur ke tembok gitu. Nah ini juga pernah diurut juga nih, kemudian tapi pasca diurut itu sampai sekarang masih ada linu-linu gitu, terutama pas melakukan gerakan dari mulai lurus mau nakuk. Nah di gerakan itu kayak apakah uratnya wrinkle atau gimana gitu saya. Berarti terbentur ya waktu itu? Terbentur, justru saya punya asumsi jangan-jangan memar gitu awalnya, tapi kan waktunya Idul Adha udah sampai sekarang hampir 1 bulan tuh. Iya. Kalau memar biasanya kan udah ini ya. Sudah mulai mereda. Iya. Nah sampai sekarang masih suka. Terutama sakit itu ketika pas kita bangun tidur lah. Oh iya. Ada dingin ya, lembab. Dingin, mungkin masih kaku. Betul, masih kaku. Mana Bapak mungkin tangannya bisa dapat? Keduanya mungkin. Keduanya. Cek dari ya. Ini nadi cun sebelah kanan, ini masih nadi mengambang ya. Jadi ceknya ya, cek sebelah kirinya itu agak dalam ya. Ada beda yang kanan sama yang kiri. Yang kanan dengan kiri.
Bedanya apa ini, Dok? Terkait dengan ini ya, nanti kondisi ginjalnya. Oh. Mohon maaf, saya bukan dokter. Oke, mungkin lidahnya bagaimana? Oke. Kalau lidah saya sering sariawan. Sering Pokoknya panas sensitif ya, iya. Sensitif kalau makan sesuatu yang kayak makan mie misalnya, itu udah langsung kayak besok itu pasti langsung disariawan. Jadi nggak boleh makan sesuatu yang sangat sensitif. Baik, gitu kan, silakan balik dulu Bapak. Sesuai dengan keluhan yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif bahwa beliau mengalami nyeri ya pada pinggang sebelah kanan, maka titik utama yang akan diambil adalah titik Baeksu 23 ya, titik Baeksu 23 atau biasa dalam bahasa Cina disebut titik Sensu. Ya, titik Sensu ini letaknya, patokannya sebetulnya di kiri kanan titik 24 ya. Titik 24 itu titik yang tepat berada di belakang pusar, di belakang umbilikus gitu ya. Nah, titik sensu itu dua jari di sebelah kiri dan dua jari di sebelah kanan dari titik 24 ya. Karena nyerinya di sebelah kanan, saya ambil titik sensu sebelah kanan ya, dengan jarum yang agak panjang ya, karena saya mengambil penusukan miring ke arah median. Dua jari ini, kemudian kita tambahkan titik lokal yang lain. Ini Pak ya. Ya. Baik, kita lanjutkan titik di lutut ya, di bagian belakang lutut terkait dengan keluhan utama dulu, berarti di titik BL40 ya. Titik BL40 persis ada di belakang lutut. Oh. Ya, kemudian ada keluhan tambahan tadi di kaki sebelah kiri ya. Ini saya akan mengambil titik SP9 ya, titik Yin Ling Kuan ya, titik Yin Ling Kuan SP9, karena beliau tadi ada keluhan terbentur ya, ada benturan. Oh. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini titik SP6 untuk mempercepat proses rilisnya ya, proses pemulihannya. Titik SP6 ini 4 jari di atas mata kaki sebelah dalam ya. Ini namanya titik San Yin Chiao. Ya. Setelah ini saya akan menambahkan terapi penghangatan
ya, terutama pada area pinggang dengan menggunakan moksa. Terasa hangatnya Pak? Iya. Saya pada umumnya keluhan nyeri itu akan bertambah berat ketika mendapat suasana atau suhu udara yang dingin dan lembab. Ya, nah, salah satu untuk membantu mempercepat pemulihannya adalah dengan menghangatkan. Ya, menghangatkan banyak teknisnya ya, antara lain dengan teknik oksibasi, dengan menghangatkan titik-titik akupunturnya dengan moksa. Terasa sampai ke dalam? Pakai apa itu? Ini namanya moksa ya. Moksa ini sebenarnya dari ramuan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Cina. Ini juga saya stimulasikan di titik Yin Lingkuan ya, SP9 ini Yin Lingkuan. Terasa hangatnya? Iya. Terasa ya. Moksa, kalau di Indonesia apa moksa? Beda itu. Bahasanya malah ini.
terapi ini kita lakukan selama kurang lebih 20 menit ya. Nah, 20 menit ya. Kita cabut jarumnya. Gerak kaki. Nah, nyari di sini gimana? Nggak kurang ya? Oke. Ini sekarang saya dipastikan dalam ini masih sudah enteng ya. Ya. Ya, boleh silakan duduk lagi. Iya. Bagaimana Pak Syarif setelah tadi merasakan penjaruman, ya apa yang dirasakan? Ya, alhamdulillah merasa jadinya berkurang. Tadi kan sakit banget nih, pas lagi begini kayak terasa banget gitu. Jadi setelah dibentur mulai bisa duduk lebih tegak lagi gitu. Terus lutut tadi kan berasa banget nih pas lagi ini. Iya, nah proses untuk meluruskan itu berasa banget. Nah sekarang ya, alhamdulillah ini mulai berkurang. Iya. Alhamdulillah. Makasih banyak nih Pak Tri. Mudah-mudahan sehat berlanjut. Amin. Jadi saya sarankan Bapak mungkin untuk aktivitas sehari-hari Ya. agak lebih berhati-hati, terutama kuda-kuda kaki begitu ya. Oh, pas lagi ngangkut barang gitu ya. Sedang angkat barang atau kita sedang mau turun dari kendaraan atau apa. Jangan sampai antara kiri kanan tidak seimbang. Oh, Jadi sering terjadi yang orang sebut saraf kejepit ya atau nyeri pinggang itu karena gerakan yang kurang tepat. Ya, sehingga posisi kakinya tidak menjaga keseimbangan tubuh, akhirnya tubuh jadi bimbung. Itu yang sering menyebabkan orang sebut saraf kejepit gitu ya. Jadi nyeri pinggang karena salah dalam gerak antara lain. Kemudian saya sarankan banyak minum air putih. Ya. Yang dipantang apa aja nih yang nggak boleh? Kalau yang karena ada terkait tadi lihat ke arah kolesterolnya lumayan tinggi, ya jadi makanan yang kolesterol mungkin perlu dikurangi, ya, yang juga goreng-gorengan dikurangi, gitu ya. Kemudian olahraga ringan lah ya. Nggak perlu terlalu berat, ringan tapi rutin, terutama yang menggerak-gerakkan mata. Otot bagian pinggang kali ya. Gitu ya. Salam kali ya. Iya, saya sarankan Bapak terapi paling tidak seminggu sekali ya. Siap. Insya Allah ya, nanti kita evaluasi setiap seminggu sekali. Ya, baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Tri. Ya. Kalian pamit ya. Ya. Bapak mudah-mudahan sehat berlanjut. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.